Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 322 Ilaila. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini rekan calon guru penggerak akan mendiseminasi ilmu yang telah didapatkan di LMS dengan diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu, sebelum calon guru penggerak memaparkan tentang diseminasi budaya positif, kepada Ibu Kepala Sekolah mungkin ada sedikit arahan atau sambutan terkait kegiatan ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UPT SPM STN 322 Ilaila, dan yang saya hormati dan saya banggakan terspesial buat rekan guru kita yang sementara menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif salah satu rekan kita yang tergabung dalam guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berpendidikan seperti yang saat ini kita rasakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan kita Ibu Andi Arlini SPD,
hari ini beliau akan memaparkan langsung apa itu budaya positif. Jadi beliau akan memaparkan langsung di depan Bapak Ibu tentang tentang diseminasi budaya positif, pembelajaran ilmu yang beliau dapatkan di dalam program guru penggerak tersebut. Jadi sebentar Bapak Ibu mungkin ada sesi tanya jawab ya buat ya. Ya, jadi sebentar kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh apa itu budaya positif, sebentar kita bisa mengajukan pertanyaan kepada Bu Andi Arli SPD. Dan bahkan mungkin siapa tahu ada yang tertarik dengan dunianya guru penggerak, ilmu dan pengalaman di guru penggerak, ya ini mungkin bisa bergabung di angkatan selanjutnya. Jadi sebentar kita ikuti penjelasan secara rinci dari Bu Andi mengenai judul yang ditayangkan tentang budaya positif tersebut. Cukup sekian sambutan dari saya, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Andi Arli SPD untuk memaparkan materinya tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya terkait dengan pemaparan diseminasi budaya positif, saya persilakan kepada rekan calon guru penggerak, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Jadi baiklah kita memasuki materi. Jadi adapun materi saya hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif. Next. Ya, jadi ini mungkin di saja. Nah sekarang supaya sebentar kita merasa happy, santai, saya mau mengadakan game dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri sambil berhadapan. Tapi berdiri gitu. Iya. Tadi berhadapan. Jadi kita di sini mari senyum selama 30 detik. Iya, kita juga. Tapi iya. Tetap di matanya termentak. Smile, senyum ki, senyum. Iya, senyum ki dulu. Ya, masing-masing pasangan yang kita ada. Senyum ki, apa kira-kira kalau senyum apa yang kita bisa ucapkan supaya pikir sebentar. Selama 30 detik. Senyum ki, Bu. Abe, iya, senyum gue kan. Abe, senyum ki. Iya. Bagaimana? Apa yang kita rasakan? Atau ki? Iya. Ada aura-aura apa yang kita rasakan? Alhamdulillah. Ya, makasih banyak. Kembali ke teman-teman. Sudah nih, tadi Bu. Set. Iya, jadi sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, di sini kita ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi ada pemantik, ada menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Kira-kira selain ini, selain yang sudah ada ini, apa lagi kesepakatan tak sekarang? Selama mengikuti
kegiatan. Kalau yang ada menghargai siapapun yang menjadi pendengar. Apalagi kesepakatan tak seperti kalau misalnya buat kesepakatan kelas tak sama dengan ini. Apa kesepakatan yang perlu dimunculkan supaya sebentar kegiatan tak bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, tertib. Iya, fokus pada materi. Bagaimana ini? Setuju? Disepakati? Iya. Ada lagi yang lain? Selain fokus pada materi, selain yang ada, apa lagi? Iya, tidak memotong pelajaran. Sementara mendengarkan. Iya, bagus. Bagaimana? Bisa setuju? Sepakati? Apalagi? Menjaga kebersihan. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Apalagi? Tetap tenang, disiplin. Apalagi? Ada yang penting sekali, yang biasanya mengganggu sekali. Iya, betul sekali. Itu biasanya, meskipun mau fokus sekali, tapi kalau bunyi nih pasti buyar nih, pikiran tak. Iya, jadi kita tambahin lagi satu, HP dimatikan atau di silent. Iya, mungkin itu beberapa hal yang disepakati. Next. Iya. Iya. Jadi garis besarnya yang kita mau bahas hari ini ada poin. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Iya, jadi disiplin yang pertama kita masuk ke poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Sebelum kita lanjutkan materinya, kira-kira apa gambaran dari kata disiplin positif ini? Apa gambaran tak? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Tepat waktu, bagus. Apa lagi? Disiplin positif. Apa-apa yang sudah terbayang di pikiran tak? Sudah ada tadi, tepat waktu. Apalagi? Guru penggerak. Ada materi kali. Ya, next. Mencari. Iya. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesabaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Ya. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Iya. Jadi ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Iya. Ini mungkin kita sudah pahami semua karena sementara sudah berjalan IKM mulai dari kelas sudah kelas 1 dan kelas 4 dan insya Allah untuk kelas 2, 3, 5 dan 6 insya Allah kita menyusul. Jadi ini mungkin sudah tidak asing lagi. Kita tidak perlu membahas terlalu jauh. Ya, next. Iya. Kemudian kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Jadi dari data ini apa lagi? Apa yang terbayang dari Bapak Ibu di pikiran tak? Sebelum kita lanjut lagi, motivasi perilaku manusia. Bisa diulangi Ibu? Iya, bertutur kata yang
yang baik. Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Sudah ada ibu guru cantik, ibu guru Ani mengatakan bahwa berperilaku yang baik. Next. Oh iya. Iya. Ada lagi ibu guru menghormati dan menghargai. Iya. Iya, jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia tadi ada 3 poin. Next. Nah, kemudian kita lanjut lagi, keyakinan sekolah atau kelas. Ini mungkin bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Ada lagi yang mau berkomentar? Apa itu bayangan tak tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ada? Ya, silakan. Kalau keyakinan sekolah dan kelas, menurut saya dan barangkali kita semua sebagai seorang pendidik itu selalu menginginkan sekolah kita atau kelas kita merasa nyaman, bahagia, dan segala kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan di sekolah ini, khususnya di kelas kita, selalu aman, tertib, dan lancar. Iya, betul sekali, Bu. Tepuk tangan dulu Ibu buat Ibu Wajah Dema. Ada lagi? Iya. Harus disiplin dalam bertanggung jawab serta menjaga kebersihan. Iya, bagus. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi itu nanti yang kita buat untuk membuat siswa merasa nyaman. Next. Iya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid atau siswa. Next. Ya, jadi ini adalah contoh keyakinan sekolah atau kelas yang biasa, mungkin sudah biasa kita buat di kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat dalam bentuk poster, ya. Tergantung bagaimana cara Pak Melamu membuat sampai itu merasa indah dipandang. Ya, next. Nah sekarang kita ice breaking dulu. Enggak ji dulu Jaki.
lanjut lagi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita lanjut lagi materinya, kira-kira apa lagi yang terbayang di pikiran tak? Kebutuhan dasar manusia. Apa yang dibutuhkan sebagai manusia? Ya? Pertama adalah kesehatan. Iya, kesehatan. Makasih Bu, apa lagi? Iya, kenyamanan. Kebahagiaan. Apa lagi? Iya, kesenangan, kebahagiaan. Apa lagi? Iya. Next. Iya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu pertentangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Iya, next. Iya. Jadi ini tadi yang kita sebutkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Ada semua yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu. Iya, lanjut. Nah, sekarang ada kasus. Iya, ketika kita dihadapkan dengan kasus seperti ini, kira-kira bagaimana cara Pak menangani sebagai Bapak Ibu guru yang hebat? Iya, jadi kasusnya seperti ini. Ibu Sulaika guru wali kelas 9. Jadi ini sudah tingkat SMP. Iya. Tapi nggak apa-apa kita ambil contohnya karena hanya kasusnya yang mau ditangani ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi ini sebenarnya ini kasusnya di SMP, tapi bukan hanya perbuatannya bukan hanya di SMP, malah kita sering hadapi masalah seperti ini. Iya, jadi ketika ibu bapak menghadapi masalah yang seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menanganinya? Jika salah satu siswa berbuat seperti ini, memanggil siswa tersebut, Memberi pemahaman kepada kita bahwa bagus ya, mungkin ini sampai kedengaran. Langsung saya mungkin memanggil siswa tersebut dengan memberi pemahaman bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tadi meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, Tuhan kita dengan paksa tidak boleh seperti itu. Sebaiknya meminta dengan baik. Kalau dikasih ya diambil, tapi kalau tidak ya jangan dirampas, dipaksa. Makasih Bu Sidar. Masih ada yang lain? Langsung saja Ibu ya, mengarahkan anak supaya cara makan yang bagus dan duduk dengan baik, kemudian makanan tidak boleh dihamburkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Menyampaikan kepada anak, kita memanggil mereka dan disampaikan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu termasuk berdosa. Tidak boleh ada anak yang seperti itu. Jadi nanti kalau kita diberikan oleh teman, baru itu kita ambil, kita minta juga tidak boleh karena itu sudah termasuk berdosa. Dan kemudian kita menyampaikan kepada seluruh temannya yang sering diminta makanannya, disampaikan kepada mereka bahwa kita ini sebagai manusia yang berakhlak, yang baik,
seharusnya memang selalu belajar untuk memberi kepada siapapun yang memang membutuhkan, karena mereka itu kasihan kemungkinan besar kekurangan dari kebutuhan hidupnya. Jadi kita sampaikan bahwa perbuatan kita itu jangan ada begitu, karena itu termasuk kita berdosa. Dan yang selalu memberikan makanan kepadanya berarti mereka berbuat amal, dan perbuatan ini perlu ditanamkan lebih baik lagi supaya ke depan lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas semua jawaban ibu-ibu hebat. Aplaus dulu untuk jawaban ibu-ibu. Iya, next. Iya. Jadi ada beberapa jawaban tadi, ada beberapa alternatif jawaban. Dan ini mari kita saksikan bersama. Jadi ada beberapa alasan sampai Tommy berbuat seperti kasus yang tadi. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu salah satu alasannya. Next. Nah, kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, bertahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kan dia lapor sama orang tuanya dan gurunya. Nah, mungkin juga gurunya kalau misalnya sempat ketemu di jalan atau di mana kan bisa juga sampaikan. Jadi dia merasa diperhatikan. Iya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Next. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebelumnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia menjadi berkuasa karena temannya pada merasa takut. Ya, next. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena bekalnya dengan bekal yang sama setiap hari dan dia mau merasakan makanan lain. Iya. Jadi dia karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Sudah poin yang keempat. Next. Nah, sekarang yang kelima, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan. Biasanya mungkin perhatikan kalau sudah merampas makanannya temannya, marah-marah teman, banyak kata-katanya apa ini masih senang. Karena dia lucu ekspresinya temannya yang diambil makanannya. Iya. Jadi dari kasus tadi 5 kebutuhan dasarnya Tommy terpenuhi. Mulai dari merasa diperhatikan, kesenangannya, kebebasan, kampanye, poin yang kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, adalah posisi kontrol restitusi. Sebelum kita lanjut, sudah ada lagi mungkin yang dan Bapak Ibu yang sudah ada bayangannya apa itu posisi kontrol restitusi? Sebentar kita bahas, makanya sebelum kita lanjut materinya Bapak Ibu, apa dulu yang muncul dari pikiran tak sebelum kita bahas lagi? Emosi, mengontrol emosi, apa lagi? Penasaran Ki? Oke, kita lanjut. Ya, jadi ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru
sebagai manajer. Iya. Mungkin ada ingat-ingat, oh selama ini saya berada di posisi mana. Iya. Jadi guru bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pembantu, dan sebagai manajer. Next. Iya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Apa? Iya. Motivasinya, kemudian identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas itu. Ini next. Iya. Nah, jadi posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaliknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita hanya kemudian sebagai posisi kontrol restitusi dan guru sebagai manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Iya. Jadi keluarnya saya bahwa ketika seorang murid membuat kesalahan, jangan dibentak, jangan dimarahi. Kita gali dulu apa titik masalahnya. Iya. Next. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Nah, sekarang materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, mungkin sudah ada lagi yang terbayang di benak tak, di pikiran tak, apa itu segitiga restitusi? Ada katanya Ibu Asti, begini katanya segitiga restitusi. Betul, begini simbolnya segitiga restitusi. Betul sekali, Bu. Tapi mungkin ada yang bisa diungkapkan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan materinya. Iya. Jadi Bapak, karena Bapak Ibu penasaran, kita lanjut. Iya. Jadi kapitalis tahapan segitiga restitusi itu berbentuk begini katanya simbolnya Bu Asti. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Iya. Jadi dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Next. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran
stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian yang kedua tadi dari 3 poin segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi ketika ini yang kita lakukan, pertanyaannya akan muncul. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti tadi kasusnya Tommy, ketika kita panggil, ditanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang kamu lakukan itu penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh berusaha menjaga sikap itu dan tambahkan sikap yang lain untuk tepat atau tanpa harus memukul ya. Jadi apalagi kata-kata yang disampaikan ketika salah seorang dari siswa anak membuat masalah. Ya. Next. Kemudian poin yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita ada tadi mulai dari identitas, kemudian validasi tindakan, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Ya, jadi ini kata-kata yang bisa kita pertanyakan. Apa nilai kita bekerja di sekolah kita? Itu nilai maksudnya ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, itu yang ditanyakan apakah sudah sesuai nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini hanya contoh-contoh kata-kata, kata-kata positif yang disampaikan kepada anak. Next. Iya, seorang guru yang baik harus next. Iya. Terima kasih. Salam santun dan bahagia. Jadi itulah tadi sekilas pemaparan materi dari kami dalam hal diseminasi budaya positif. Untuk mungkin selanjutnya saya kembali ke koordinator. Baik, selanjutnya kita ke sesi umpan balik. Mungkin ada yang masih kurang dipahami terkait diseminasi pemaparan rekan calon guru penggerak. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Ada? Iya, silakan. Terkait dengan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan tadi dari materi yang terakhir ini paling menyentuh dan terutama kepada kita semua. Dan ini memang ya, walaupun kita sudah lakukan semua ibu guru, bapak guru, itu kita sudah jelas bahwa ibu guru, bapak guru ini semua sudah melaksanakan dan melakukannya. Tetapi di sini karena yang ada di atas contoh adalah murid dari SMP, dan ini untuk menghadapi anak SD yang terutama bagi kelas awal SD. Ya. Di sini saya garis bawahi mengenai dengan keyakinan bagi anak SD yang sekolah kelas awal ini untuk memberikan keyakinan
bahwa anak ini sudah bisa meyakinkan gurunya, meyakinkan dirinya. Bagaimana teknik kita sebagai seorang guru menghadapi ini siswa kelas awal sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya bahwa memang saya sudah sempurna, tidak bisa lagi tidak bisa lagi terlalu manja. Bagaimana teknik guru ini sehingga mereka itu bisa meyakinkan dirinya bahwa mereka sudah berada di kelas 1, bukan lagi di rumahnya untuk mau bermanja-manja sama mamanya di kakaknya. Ini tekniknya yang saya minta. Dengan contoh kasusnya adalah mereka malas ke sekolah, malas menulis dan sebagainya. Terima kasih itu saya minta. Ya, terima kasih banyak atas tanggapannya. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasa kita dengar selama ini itu kan setiap kelas berbeda. Ya. Jadi kelas awal, kelas 1, kelas 6 itu beda-beda, tetapi mungkin ada salah satu datang tepat waktu. Ya. Mohon maaf, tadi sebenarnya ini ketika kita mau bahas satu berhubung karena memang waktu yang kita pakai itu minim. Ya. Jadi ketika kita hadapi siswa di kelas awal, kita ambil contohnya tadi kan kalau kesepakatan kelas itu kan kita lemparkan atau kita berikan kepada anak apa yang mau kita sepakati dulu sebelum kita memulai pelajaran. Tahulah ketika ini kan kita sudah ujian, sudah menghadapi dan insya Allah bulan depan kita sudah masuk tahun ajaran baru. Yeah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu kan setiap kelas ada keyakinan kelasnya. Jadi itu dalam membuat keyakinan kelas kita kembalikan ke peserta didik. Apa sebenarnya yang akan mereka yang bisa mereka yakini? Iya. Apa yang bisa mereka yakini? Jadi bukan kita yang buat. Tapi kemarin itu ketika kami lokakarya, ya, ada praktek membuat keyakinan kelasnya di PPKB. Ya, saya juga nanti lokakarya baru bisa seperti ini ternyata. Bukan guru yang harus menetapkan bahwa tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu tidak boleh terlambat ke sekolah karena selama ini kita masih pakai kata-kata itu. Ternyata itu bukan salah, tapi belum bernilai positif. Ya, jadi itu yang ada kata-kata tidaknya berupa larangan, paksaan, tidak boleh ada kata-kata yang itu di dalamnya. Jadi contoh kecil saya tadi kita selama ini buat seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Iya. Nah itu kita revisi kembali, ada namanya mengubah kata-kata menjadi kalimat positif, dihilangkan itu tidak bolehnya. Kan kalau ketika ada kata tidak boleh berarti sudah ada paksaan. Iya. Nah sekarang kita tidak boleh lagi ada paksaan. Kurikulum merdeka. Iya. Jadi semua yang kata-kata negatif tadi itu direvisi kembali. Ketika kita buat kita ambil contoh 3 ya. Tidak boleh datang terlambat. Harus memakai seragam. Iya. Apalagi yang paling umum. Jadi semua yang ada kata-kata tidak bolehnya, harusnya itu tidak boleh ada dalam, tidak dibolehkan lagi. Bukan positif namanya kalau ada itu kata-kata dalam keyakinan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Iya. Ya. Kalau menjaga kebersihan kelas katanya kayaknya sudah positif nih, karena tidak ada dipaksaannya, nggak ada nih. Iya. Ya, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah itu sudah diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi dalam manuta itu kalimat tidak ada nih kata-kata negatifnya, positif semua nih. Itu salah satu contoh di sini yang ada budaya positifnya. Iya, yang begitu tadi kasusnya, keyakinan kelasnya, itu yang mau dipositifkan semua. Tapi mari kita bersama-sama. Iya, memulai apalagi sudah ada ibu kepala sekolah dan guru-guru yang sebagai PP. Iya, insya Allah mari kita berkolaborasi. Mudah-mudahan kita
rendah itu kan mungkin belum terlalu masih semua membaca. Jadi hanya dengan pembiasaan. Ya. Jadi kalau misalnya kayak guru kelas 1 begitu, diulang gitu kayak kami tadi. Bilang datang tepat waktu gitu sih. Nah ini lagi 3 hari kemudian diulangi lagi. Artinya sering-sering mengulangi. Jadi kayaknya tertanam gitu diajarin. Bohong. Itu juga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan ada tidak bolehnya. Yang dibuanglah sampah pada tempat. Ya, yang seperti itu. Jadi kalau buang apa lagi katanya? Hari ini misalnya kita tetapkan berjalan pembelajaran 3 hari 4 hari, kayak ada anak-anak yang kayak maksudnya enggak ini itu kata diulangi lagi. Tapi kalau kelas 3 kan nggak tahu nih baca-baca saya pernah kalau kelas 3 disuruh cuma membaca karena mereka sudah pintar. Iya, kalau kelas 1, 2, 3 kan masih apalagi yang kelas siswa baru, ya harus dulu berorientasi dia seperti itu. Dan satu hal itu yang tadi bahwa selalu ada positifnya, iya, selalu menuju ke yang hal-hal yang positif. Apalagi dalam ada tadi kasus itu hanya contoh kecil, redaksinya SMP, tapi sebenarnya berlaku di semua jenjang. Iya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin karena waktu, ya. Lihat sampah amin. Sudah positif. Lihat sampah amin. Yang penting kata-kata nanti untuk dengan kelasnya, jadi ada paksaannya. Jangan ada kayak ya paksaan apa lagi itu tadi. Ya itu tuh. Yang kayak dipaksa kan? Iya. Iya. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya. Jadi karena materi kita selesai dan terima kasih atas umpan balik. Terima kasih juga atas semua partisipasi Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan bilang bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.